Oke, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda ngecek laporan bank, terus nemu ada tagihan kecil dari aplikasi yang kayaknya sih pernah download, tapi udah lupa kapan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya model bisnis cerdik di balik biaya-biaya misterius yang bikin kesel itu? Pasti kesel banget kan momen kayak gitu? Pas lihat tagihan itu langsung mikir, lah kok bisa ada tagihan ini? Ternyata ini semua bukan kebetulan loh. Ini tuh emang udah diranjang dari awal. Biasanya nih, kita langsung aja ngasih label kalau ini tuh taktik yang nargetin orang-orang yang ya kurang informasi. Meskipun ada benarnya sedikit, label itu sebenarnya kurang pas buat nangkep siapa sih target utama mereka. Nah ini dia nih intinya, perusahaan-perusahaan ini tuh sebenarnya nggak bertaruh pada ketidaktahuan Anda. Sama sekali bukan. Mereka bertaruh pada sesuatu yang kita semua, tanpa terkecuali, punya dalam jumlah yang sangat terbatas. Jadi, pergeserannya tuh bukan dari apa yang Anda tahu, tapi seberapa banyak energi mental yang tersisa. Mereka sadar banget kalau kita semua ini sibuk, gampang teralihkan perhatiannya, dan seringnya capek. Nah, celah itulah yang mereka manfaatkan habis-habisan. Ya, sebut aja apa adanya, ini adalah model bisnis yang emang sengaja dirancang untuk meretas keteledoran. Tujuannya bukan buat nipu Anda secara terang-terangan, tapi lebih ke memanfaatkan momen-momen di mana perhatian Anda lagi nggak fokus 100%. Gini cara kerjanya, biaya buat mereka untuk nyediain layanan ini bisa dibilang hampir nol. Terus, mereka juga udah ngantisipasi kalau sebagian besar dari kita pasti bakal berhenti langganan. Nah, keuntungan mereka datangnya dari mana? Justru dari segelintir orang yang lupa, yang terlalu sibuk, atau yang ngerasa proses batalinnya itu ribet banget. Kedengarannya kan model bisnis ini untung banget ya buat perusahaan. Eits, tapi tunggu dulu. Ada celah tersembunyi, sebuah kelemahan yang justru bisa jadi bumerang dan menghancurkan mereka dalam jangka panjang. Di era sekarang, di mana ulasan online dan media sosial ada di mana-mana, rahasia tuh nggak bakal bertahan lama. Kita sebagai konsumen sekarang punya pengeras suara buat nanya langsung ke perusahaan. Emangnya cara bisnismu cuma gini doang? Dan pertanyaan simple itu bisa sangat merusak citra mereka. Bayangin aja, setiap pelanggan yang merasa terjebak itu sama dengan satu ulasan negatif yang siap ditulis. Lama-kelamaan, keuntungan-keuntungan kecil ini bakal numpuk jadi kerusakan reputasi yang besar banget, yang akhirnya bisa bikin bisnis mereka rontok perlahan-lahan. Mengingat model bisnis kayak gini ada di mana-mana, terus gimana dong cara kita melindungi diri? Jawabannya ada pada pergeseran pola pikir yang sederhana, tapi dampaknya besar. Dari merasa sebagai korban, jadi merasa kebal. Daripada marah-marah karena kehilangan sedikit uang, coba deh anggap itu sebagai biaya vaksinasi. Setiap kali Anda sadar kena jebakan ini, Anda sebenarnya lagi melatih diri sendiri buat lebih waspada sama taktik serupa yang mungkin di masa depan jauh lebih merugikan. Protokolnya sederhana banget tapi ampuh. Pertama, selalu jeda, jangan buru-buru klik setuju buat masa percobaan. Kedua, jangan pernah percaya sama janji, nanti juga bisa dibatalin, karena diri Anda di masa depan mungkin bakal terlalu sibuk buat ingat. Ketiga, selalu curiga sama apapun yang labelnya gratis. Dan yang terakhir, ingat, waktu dan ketenangan pikiran Anda itu seringkali jauh lebih berharga dari apapun. Jadi, setelah semua ini kita bahas, apa sih pelajaran utamanya? Ternyata ini bukan lagi sekedar soal langganan aplikasi, tapi udah masuk ke inti cara kita ngejalanin hidup di dunia modern yang serba cepat ini. Pada akhirnya, pengalaman kayak gini tuh fungsinya kayak cermin loh. Momen ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Di tengah gempuran ekonomi perhatian yang begitu padat ini, seberapa besar sih kendali yang benar-benar saya punya atas fokus dan keputusan saya? Nah, coba deh direnungkan.